Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari sang raja mengadakan sayembara untuk menangkap matahari. Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa panas teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya untuk menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. Cepat panggil Abu Nawas kemari, ada tugas penting yang harus dilakukan. Perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia. Ada apa gerangan Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Ini Abu Nawas, untuk beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku. Jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu, apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu Paduka. Jawab Abu Nawas. Akhir-akhir ini, mereka mengeluh dengan panasnya terik matahari. Karenanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang, tutur Baginda Raja. Lalu menurut Paduka sendiri, apa solusinya? Tanya Abu Nawas. Saya ada ide, bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas, dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu, ujar Baginda Raja. Perintah Baginda Raja membuat Abu Nawas langsung tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka libur panjang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya, matahari itu harus ditangkap, balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam, dalam hatinya berkata, bagaimana mungkin matahari bisa ditangkap? Pekerjaan yang mustahil dilakukan. Namun karena ini adalah perintah Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali lagi ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa menangkapnya, kamu harus menerima hukuman. Perintah Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya bisa lepas dari hukuman. Ia harus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun langsung menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide. Aku menemukan jalan keluarnya, ucap Abu Nawas kegirangan. Esok paginya dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan, katakan saja, balas Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan disiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Kamu lihatkan matahari itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember yang berisi air. Sekarang aku akan memasukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap ke sang raja untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih sangat menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan kepadaku, perintah Baginda Raja pada menteri yang menghadapnya. Abu Nawas selalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Hei Abu Nawas, coba kamu lihat keluar.
Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya. Sangga Baginda Raja tak percaya. Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari yang kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Kemudian Paduka memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut. Ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya, Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya, hardik Baginda Raja. Paduka jangan membukanya di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari itu hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. Saya buka kantongnya Baginda, tuh kan ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.